Nah, turun-turun, ketemu dua orang satpam kayak baru datang gitu. Pak, kenal bapak ini nggak? Apaan? Bapak ini mah udah meninggal waktu COVID kemarin. Wah, gila. Plot twist banget ya. Halo Sobat Hits, apa kabarnya nih? Gimana? Kalian masih pada diteror tugas? Atau malah diteror yang lebih serem? Yaps, hari ini kita nggak akan ngomongin soal deadline, tapi tentang cerita-cerita mistis yang ada di kampus bareng gue Intan Nuraini. Dari yang cuma bisik-bisik mahasiswa, sampai yang udah viral di sosial media. Sobat Hits, pernah denger gak sih cerita tentang toilet berhantu? Atau dosen yang ngisi kelas malam padahal lagi di luar kota? Tapi nih ya, gue tuh bingung Sobat Hits. Kenapa sih cerita kayak gitu selalu ada di setiap kampus? Itu emang beneran ada atau cuma efek dari beban skripsi yang berlebihan? Dan kebetulan di kesempatan kali ini gue kedatangan tamu-tamu spesial yang punya pengalaman horor di kampusnya. Jujur ya, pas gue denger ceritanya tuh, wah langsung merinding sih Sobat Hits. Serem banget. Tapi sebelum kita ke cerita utamanya, yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Boleh nih Kak, kakak kenalin dulu diri kakak ke Sobat Hits. Dari kakak dulu deh, asal kampus, nama lengkap, sama kesibukan kakaknya tuh apa sekarang. Oke, mungkin gue izin berkenalkan diri ya. Gue Fareza Ridho Pratama, asal kampus gue dari Universitas Indonesia. Dan kesibukan sekarang kayaknya organisasi aja sih jujur, lagi padat-padatnya. Bikin sesek sih itu organisasi biasanya Kak. Iya, aduh, sumpah. Boleh nih kakaknya. Halo, nama saya Ferry Fazli dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Jakarta. Sekarang lagi sibuknya itu di organisasi pencinta alam sih. Oh, pencinta alam Arkadia. Arkadia. Ya. Ya. Oh iya, kita sekampus kan ya Kak? Kita Ya, sefakultas. fakultas. Kakak tuh jurusan PMI bukan sih? PMI. Iya, boleh dong kakak selanjutnya. Nah, saya Fauzan Apanzakia, boleh dipanggil Fauzan aja. Saya dari ITB University, Fakultas MIPA, jurusan Meteorologi Terapan yang cuaca begitu. Oh iya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih ya, sebelum kita ke topik utamanya, gue mau nanya dulu nih Kak, sebenarnya tuh kakak-kakak pada percaya gak sih sama hal-hal goib, mistis gitu tentang hantu? Atau kalian tuh pada mulai percaya ya pas ngalamin sendiri kejadiannya? Dari gue kali ya? Iya. Jujur banget nih, jujur. Kalau dari gue, memang gue percaya juga akan adanya mereka. Tapi kan karena mungkin dulu belum pernah lihat lah ibaratnya. Ayo udahlah. Tapi setelah kejadian baru, oh emang benar-benar ada ternyata. Paling gitu sih gue. Iya sih, kalau kakaknya? Kalau dari gue sih setelah emang sama ya. Kalau kita kan di Islam tuh kan wajib juga ya untuk mencari makhluk gaib ini. Nah terus kalau pas apalagi gue tuh kan sering ada di kegiatan alam gitu. Sering juga apalagi nginep di kampus gitu. Kadang sering ngelihat kejadian-kejadian aneh di kampus. Itu sih pasti percaya tentang adanya gituan. Tapi kalau di UIN-nya sendiri kakak pernah lihat gak sih? Soalnya aku pribadi belum pernah nih Kak ngeliat yang kayak gitu. Jadi sebenarnya rada penasaran juga sih Kak. Nah iya, tapi gue juga belum pernah ngeliat ya. Cuma ada beberapa teman gue tuh yang sering lihat gitu, sosok penampakan gitu dia. Berarti dari cerita teman-teman Iya. kakak ya? Oke. Kakaknya sendiri di IPB tuh ada gak sih yang kayak gitu? Jujur, kalau gue tuh sebenarnya merasa diri gue tuh orangnya cukup rasional gitu loh, cukup logis. Jadi kalau untuk hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya di luar nalar ya, kurang masuk logika. Tapi kebetulan karena kampus IPB itu mendukung banget buat adanya hal-hal kayak gitu. Suasananya Hutan dapat, ya suasananya. dapat banget. Oke, menarik sih Sobat Hits. Kadang tuh memang ya kita tuh baru bisa mulai percaya ya pas kita ngalamin sendiri kejadiannya. Oke, nggak perlu lama-lama, boleh dong kakak spill kejadian apa aja sih yang pernah kakak alami di kampus kakak yang aduh pokoknya susah dilupain deh Kak kejadiannya. Kalau ini sih, ini bukan dari gue. Maksudnya gue merasakan tapi yang lihat tuh bukan gue. Jadi ada satu waktu di mana itu biasa kita tuh nggak pernah ada kelas malam, maksimal tuh jam 5, setengah 6 lah.
satu kelas tuh ada di gedung itu jam 5. Terus di gedung itu tuh terkenal di lantai 4-nya, dan ini udah salah satu apa ya, urban legend UI. Emang gedung itu horor, di lantai 4-nya tuh ada perempuan. Nah temen gue ini emang gue berdua terakhir belakangan, karena kan kita laki-laki ya udah sekali mati lampu. Gue duluan. Nah terus temen gue habis mati lampu lari ke tangga. Terus gue bilang, kenapa sih lari-lari? Itu gue isengin orang, gue mati lampunya di dalam. Dia mungkin biar nggak ketahuan atau gimana. Gue sambil turun ke lantai 3 santai aja sih sebenarnya, kayak ngobrol. Ini kelas hampir jam 7 nih, ngapain aja deh. Pokoknya masih misu-misu lah, soalnya kelasnya kan jadi ngaret banget kan. Sampai lantai 2 sampai mau pintu keluar, kan pintu jadi cuma satu akses doang, dan itu yang kelihatan aku keluar. Terus dari gue bilang temen gue, jadi tadi yang matiin lampunya kagak keluar, kan orang nangis lagi. Kagak aja, masa nangis cuma matiin lampu, harusnya ikutan lari. Lalu bercanda gitu kan, ditungguin nggak keluar nih. Jujur itu kayak ini, jadi Udah mulai aneh tuh. udah mulai aneh. Terus Jadi siapa ya yang dia kerjain gitu? gue bilang, nih karena gue di situ tuh masih kayak berpikir positif, dan ya udah gue bilang, ini kalau misalnya orang nangis trauma, lu kena, nggak bohong deh. Dia masa nangis sih? Dia bilang, dia naik lagi ke atas. Akhirnya gue naik lagi ke lantai 4. Ya karena emang kita nggak ada pikiran buat gimana ya, berpikir bosan itu makhluk lain atau gimana. Ya karena kita mikir takutnya beneran kena. Masa itu kan jadi masalah kan, jadi ngerjain orang gitu. Naik ke lantai 4, aku tunggu tangga aja lah. Karena emang gue males kesana lagi, dan emang lantai 4 tuh gelap banget lorongnya. Terus masuk ke kelas, nyalain lampu, nggak ada aja. Udah gue turun. Terus dia bilang, waktu udah nyampe bawah, gue tuh selalu gini, gue nggak mau membuat suasana tuh yang jadi nggak kondusif lah. Jadi kayak kan gue dibilang jangan main-main, anaknya hilang kan. Ya, gue bercanda-bercanda gitu. Terus baru ngobrol-ngobrol balik lagi nih, karena Babe itu kan sapam di gue emang deket kan sama anak-anak jurusan gue. Tadi si ini ngisengin, si orangnya nggak ada kan, dibilang baru lu makanya jangan disengin-sengin, ntar lu gantian disengin. Itu gue Taruh, tadi kan ceritanya tuh temennya ngisengin, atau dia tuh asal lihat orang terus diisengin aja gitu kan? jadi di kelas itu sebenarnya yang lain udah pada keluar, kita tuh mau matiin AC gitu. Karena kan gue juga laki-laki, nih temen gue satu laki-laki juga kan. Nah tapi gue udah jalan duluan ke arah tangga lantai 4 mau turun. Jadi dia lari gitu, dibilang gue mau ngisengin itu, ada orang masih dalam, gue matiin lampunya. Nah itu kan karena tadi dibilang aksesnya cuma satu pintu, harusnya kalau itu beneran orang Iya. kelihatan keluarnya. Oh, berarti yang diisengin nggak pernah balik lagi, nggak kelihatan. Ya jujur, Udah. masanya emang yang gue pikir-pikir jadi takut tuh, jadi ini temen gue ngeliat siapa ya? Jadi kayak makin ke bawah, ini ngeliat siapa jadinya. Nah, temen kakak nggak digangguin sampai rumah gitu? Siapa tahu orang yang diisengin dendam, ngingetin. Aduh, jujur gue udah gak nanya-nanya lagi sih, daripada gue yang kena juga kan. Maksudnya Serem sih, iya. Kalau kakak ada nggak sih kak kayak yang jadi urban legend gitu di kampus kakak? Kalau dari gue ya, di sekitaran UKM tuh ada cerita tuh, itu cewek ini yang sering di secret kata gue tadi tuh. Dia tuh emang cewek kan, dia tuh dulu tuh emang mahasiswa UIN. Dulu tuh pernah ada satu kejadian itu dia dilecehkan gitu di UIN. Itu udah sebelum di ini kampus tuh jadi UIN dulu kan, itu masih apa gitu, Masih lahan kosong. YIN. Nah, UIN. kejadian itu udah agak lama sih. Nah dia tuh dilecehkan sampai dia tuh bunuh diri di UIN. Nah kalau kita tuh nyebutnya nama si cewek ini, nama sekretnya nyebutnya si Fatima. Ya dia tuh emang sering gitu nampakin dirinya di situ sekitaran sekret gitu. Nah, makanya kita udah biasa gitu kalau udah kejadian-kejadian di sekitar sekret. Tapi sejauh ini Fatima nggak pernah gangguin kan ya kak? Enggak sih, nggak gangguin dia. Cuma ya kadang nampakin Siapa udah damai iya. aja sih. Siapa Kayak tahu penjaga sekret juga sih dia. Siapa tahu Fatimanya punya dendam karena kan cara dia nggak ada juga. tapi jujur Iya. kalau dari denger ceritanya gue lebih ke arah sedih sih, kayak Iya. Iya, Tragis ya. tragis. sedih gitu kayak ya Allah tuh kayak. Tapi kalau bisa dimunculin juga kayak dulu dia bisa beri. Sedih sih kayak nggak dulu deh, sorry. Kalau di kampus kakak, Kalau di IPB tuh yang
jelas-jelas paling terkenal itu ya kampus terbang. Kampus terbang. Satpam. Satpam terbang. Aduh. Itu anak asrama pasti tahu. Karena kebetulan kan sekarang IPB udah nggak ada kewajiban asrama. Jadi belum tentu semuanya tahu, tapi kalau dulu kan semuanya wajib asrama, jadi pasti semuanya tahu satpam terbang itu. Jadi di IPB juga ada asrama, biasa satu tahun pertama ya biasanya? Iya, nah, jadi kalau kisah yang beredar tuh kayak di asrama putrinya tuh tiba-tiba ada yang ngetok, ngingetin buat apa gitu, jangan berisik atau udah malam lah. Tapi ternyata si cewek itu baru sadar bahwa ini kan lantai 4, kok ada yang ngetok jendelanya, satpam. Nah dari situ tuh, iya ngetok jendela, bukan kayak lagi keliling, ngetok jendela. Padahal itu kan posisinya asrama lantai 4. Oh jendela yang luaran gitu ya? Jendela yang luar. Terus kalau di asrama yang putra, itu kan tadi asrama putri ya. Oh di asrama putra juga ada temen gua. Itu tuh dia pernah lihat sosok perempuan pakai gaun merah di lorong. Jadi emang kebetulan kan lorongnya tuh gelap, panjang gitu ya, mendukung banget. Perempuan bergaun merah. Padahal itu kan asrama putra ya, cewek nggak boleh masuk. Iya, itu ngapain gitu perempuan nyasar ke sana gitu? Gabut juga kayaknya, nggak tahu ngapain. Mungkin ya dia mau cari teman, terus dia mau gangguinnya lawan jenis. Atau enggak NPD gitu. Ya. Tapi kalau yang soal satpam terbang itu Kak, itu mereka pernah digangguin nggak sama satpam itu selain ketok-ketok? Kalau gangguan yang diganggu banget itu kayaknya belum pernah ya. Biasanya paling banter motor-motor aja. Tapi udah yang pernah langsung lihat visualnya nggak? Atau diketok? Nah itu sebenarnya banyak yang buktiin juga, tapi banyak yang nggak lihat gitu loh. Mungkin karena ya emang kalau dicari nggak ada. Iya, biasanya kalau kita cari tuh suka nggak ada gitu. Giliran nggak dicari malah nampakin diri. Terus ada juga ini pernah populer nih waktu awal tahun kemarin di X Twitter ya. Jadi kisah tentang ada mahasiswa yang dia tuh lagi praktek, dia mahasiswa fakultas peternakan. Dia sebenarnya udah ada jadwal pemakaian lab itu dari siang sampai sore, tapi anaknya agak rebel gitu. Jadi bodo amat, gua ngerjain tugas malam-malam yang penting kelar. Pokoknya dia nyiapin spesimen ini itu segala macam sampai 5 jam. Mulai dari jam 5 tuh sampai nyiapin 5 jam 6 jam gitu sampai kelar jam 11 malam. Dia nge-lab malam-malam. Nah terus pas lagi di lab itu, lagi di ruang tunggunya, tiba-tiba katanya datang teman dia, cewek. Nah, cuma pakai baju pink tapi mukanya ketutup poster gitu lah. Jadi kalau ngelihat dari fisik dia asumsinya kayak temen gua nih. Tapi karena mukanya ketutup poster jadi nggak kelihatan. Ketutup poster? Iya, poster yang nempel di antara di kaca gitu loh. Jadi di balik ruangan. Jadi beda ruangan tapi ada sekat kacanya. Nah, jadi pas dia mau nyamperin, temennya malah ngacir. Lari. Terus dia ngejar. Iya, teman ceweknya ini malah keluar gitu. Ya udahlah, gua kejar. Nah, tapi ternyata ngilang. Akhirnya ditelepon lah. Sebut aja namanya Putri. Put, lu di mana? Lu ngapain malam-malam ke lab? Apa gua nggak lagi di lab, gua lagi di kosan. Seriusan lu? Udah mulai takut tuh orang itu. Enggak sih, gua nggak lagi di kos. Agak tenang dong. Ngiranya nggak lagi di kosan. Oh ya, terus sekarang lagi di mana? Ini lagi ada acara semhas, perayaan semprot atau semhas gitu. Lagi ngerayain sama teman-teman gua. Loh, jadi lu beneran nggak di lab? Iyalah, ngapain gua ke lab malam-malam? Nah di situ dia mulai bingung tuh. Berarti yang gua lihat siapa? Orang dia yang ngerasa skeptis sama kayak gituan akhirnya percaya tuh. Karena dia ngalamin. Karena dia ngalamin, akhirnya dia ngacir itu ke lantai bawah. Ya udahlah, sumpah kapok kayaknya dia abis itu. Ke pos satpam nyalain rokok biar sok tenang gitu loh. Ditinggal tuh barang-barangnya. Padahal aslinya badannya getar parah. Ya, pelarian sih ya itu. Iya. Akhirnya ditanya satpamnya itu kenapa? Ini Pak ada gini di atas. Oh, kamu ketemu dia ya? Dia siapa? Penunggu lab itu. Oh, iya Pak, gini. Akhirnya karena satpamnya juga udah paham ya, dia minta tolong sama satpam, Pak temenin saya ambil barang-barang saya yang ketinggalan. Naik. Satpamnya bilang, oke saya tunggu di depan ya, kamu beresin gitu. Akhirnya dia beresin barang-barangnya, pas lihat keluar, lah satpamnya hilang. Satpamnya juga? Lah gua ditinggal, ya udahlah turun.
Tapi itu satpam bener kan? Nah turun ketemu 2 orang satpam kayak baru datang gitu. Pak, kenal bapak ini enggak? Apaan, bapak ini mah udah meninggal waktu covid kemarin. Wah, gila. Plot twist banget ya. Aduh, gila, menarik banget sih ya Sobat Hits. Ternyata emang banyak kejadian-kejadian kayak gitu, dan ternyata di UIN juga ada loh, dan itu semua di luar nalar sih tadi gitu. Plot twist banget sih. 2 kali plot twist ya. Nggak ketebak banget. Itu dia beneran digangguin 2 kali betul. Berkali-kali dia kayak dia incer gitu ya. Nah, Sobat Hits, jangan kemana-mana karena setelah ini kita semua bakal bacain cerita-cerita yang udah Sobat Hits kirim. Tetap di Young Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Oke Sobat Hits, sekarang ini gue udah megang bowl misteri. Nah di sini tuh udah ada username sama cerita-cerita yang udah Sobat Hits kirim. Jadi kita bakal bacain di sini bareng-bareng. Oke, boleh nih Kak? Oke. Semoga pendek. Ya, semoga pendek. Paling panjang. Wah, tapi ini dari X Uner. Ini apa nih? Li WNN Hyungs username-nya. Aku pernah dengar beberapa cerita horor dari kating-katingku di UNER. Cerita-cerita ini tersebar dari kampus A sampai C. Tapi yang paling bikin merinding tuh datang dari tempat-tempat yang gak disangka-sangka. Salah satu cerita datang dari katingku, sebut saja namanya B. Waktu itu dia habis ngerjain tugas di perpustakaan kampus B juga. Dan malamnya jalan sendirian ke arah FH lama buat ambil mobil. Oh, ke arah FH lama buat ambil mobil. Di tengah jalan, dia sempat diajak ngobrol sama bapak satpam. Suara bapaknya jelas terdengar di sampingnya. Tapi anehnya, pas dia lihat ke depan, bapak satpam itu udah berdiri di depan mobilnya. Padahal sebelumnya masih ngobrol bareng dan belum ada langkah cepat pun yang terdengar. Waktu bapaknya bilang, "Mari mas," sambil senyum, B tuh cuma bisa jawab pelan sambil ya bingung-bingung sendiri. Terus lain waktu ada juga cerita dari kating lain yang pulang malam habis proker. Dia harus jalan ke parkiran WW dan otomatis ngelewatin museum kematian. Nah dari sudut matanya dia ngeliat ada yang ngintip dari arah museum. Tapi begitu dia nengok gak ada siapa-siapa. Cuma kosong, hening, dan angin malam sama bayangan samar yang buru hilang. Terus ada juga nih, ada cerita klasik yang sering banget dibicarain. Suara cewek nangis di parkiran. Entah parkiran mana, tapi katanya sering kedengeran kalau malam. Beberapa mahasiswa ngaku pernah dengar langsung, dan sejak itu parkiran jadi tempat yang agak dihindari kalau nggak terpaksa banget. Gara-gara semua cerita itu, aku sendiri pernah ngerasa parno waktu pulang dari Pringgo ke parkiran Serikana sekitar jam 9 malam. Apesnya motorku diparkir di atas, jadi aku harus naik tangga gelap sendirian. Rasanya deg-degan banget, kayak ada yang ngawasin dari balik kegelapan. Untung aja selamat sampai kos. Dari semua cerita itu, satu hal yang bikin aku sadar, kita hidup berdampingan dengan 2 dunia. Kadang dunia kita bersinggungan dengan dunia mereka. Tapi jujur, dari semua horor yang ada, yang paling nyeremin tetap aja dikejar proker. Apalagi itu bulan nggak usah September. ditanya. Jelas sih. Tapi Kak, kalau misalnya kakak kayak gitu nih, ada di posisi dia yang terpaksa harus ke parkiran sendirian, tuh Kak mau maksain sendirian aja atau mending bareng-bareng sih Kak? Cari aman. Kalau gue sih mending kampus aman kok, motor mah tinggalin aja. Ambil besok pagi. Jadi tinggalin motornya aja ya? Jadi tinggalin motor aja. Ya udah, mending keamanan sendiri ya? Iya. Daripada kan kita nyoba ngambil motor, malah kitanya juga nggak ikut balik. Atau enggak, bukan kita nggak ikut balik, dia ikut balik. Sampai rumah Bareng ya? ya ikutin. Iya, boncengan. Nah, kalau di UIN kan juga ada ya Kak, tapi Kakak pernah nggak sih parkiran UIN tuh ada yang seram-seram gitu? Ada sih beberapa yang apalagi di itu sih di dekat parkiran di depan teater tuh. Nah di situ ada tuh lebih takut orang-orang pada balikan. Nah, tapi kadang gue juga iseng sih, kadang kan ada adik-adik gue ya kan balik malam gitu. Kalau dia balik malam itu gue kadang sering bilang ntar diikutin sampai kos gitu. Abang jangan gitu katanya. Bilang gitu ke gue, jadi takut dia balik kan. Karena gue nyuruh biar dia lama di sekret gitu gue.
Oh, biar dia dia nggak makin keparkiran, lama, makin lama di sekre. nggak Bisa langsung balik aja. kayak gitu. Bisa aja Bang. Oke, oh my god, serem banget ya Sobat Hits. Jadi kayaknya sampai sini aja Sobat Hits cerita-cerita seru kita hari ini. Dan makasih banyak banget ya buat kakak-kakak yang udah sharing pengalaman serunya, banyak plot twist lagi ya. Nah, gue Intan pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode Young Corner selanjutnya. Karena Young Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits.